Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Bahwasanya kita adalah sebagai manusia dan juga alam semesta hidup berjalan di atas takdirnya. Artinya bahwa tidak ada seorang pun makhluk dalam kehidupannya yang tidak ditetapkan oleh Allah mengenai apa yang akan terjadi dan bagaimana dalam kehidupannya. Kita semua percaya bahwasanya iman kepada takdir Allah itu adalah merupakan rukun iman yang harus kita pegang, harus kita yakini. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa'akhbirni anil iman." Berikabarkanlah kepada kamu tentang iman. Qala antu mina billahi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wa yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri, dan engkau beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Perlu kita garis bawahi dan perlu kita yakini bahwa yang disebut takdir itu ada kalanya takdir baik dan ada kalanya takdir buruk. Kedua takdir ini berlaku bagi semua orang yang beriman, berlaku bagi setiap orang yang soleh, ahli ibadah, bahkan berlaku bagi para nabi, para wali, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena memang takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Jamaah duhur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya yakin bahwa di antara jamaah sekalian, di dalam perjalanan hidupnya ada yang mengalami takdir buruk, apakah itu kecelakaan, apakah itu kehilangan, mungkin juga kebakaran dan lain sebagainya. Tetapi itu berlaku bagi kita semua, bahwasanya takdir buruk itu akan menimpa kita semua. Tetapi banyak juga yang ditakdirkan oleh Allah mengalami atau menikmati kehidupan dengan berbagai fasilitasnya, harta yang melimpah, bisnis yang sukses, pangkat jabatan yang terus naik, itulah yang disebut dengan takdir baik. Jamaah rahimakumullah, disinilah bahwa kita harus menyadari bahwasanya setiap apa yang kita lakukan atau setiap yang menimpa kita setiap harinya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika Allah yasir. Tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula yang menimpa dirimu, melainkan sudah
tercatat pada kitab Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengalami musibah, bencana yang menjadikan kita sedih, menjadikan kita kepedihan, penyesalan dan sebagainya. Dan tentu saja kita ada yang bertanya, mengapa demikian? Kenapa terjadi? Bagi orang yang beriman tidak perlu bertanya itu, kenapa menimpa saya? Kenapa begini? Tetapi ini memang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita semua. Allah menetapkan takdir bagi setiap manusia itu sebelum manusia diciptakan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mu'min, kataballahu maqadirul khalaiki qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir bagi setiap makhluknya sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan dan langit dan bumi, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Maka sebagai mukmin wajib iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jamaah rahimakumullah, dan semua yang menimpa kita itu adalah dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah sesuatu menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Nah, jadi banyak sekali di tengah-tengah masyarakat yang menjadi mitos. Contohnya di sini di sebelah utara itu ada Tanjakan Emen. Ya, kita sudah tahu ya Tanjakan Emen ya. Di sana sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Sering sekali ya. Apakah mobil itu terjungkal, nyuksruk, kemudian banyak sekali memakan korban. Kemudian dari cerita demi cerita berkembang. Di sana itu memang ada riwayatnya, ada ceritanya, ada kisahnya bahwa memang di sana itu adalah merupakan tanjakan yang berbahaya dan di sana ada yang ngagegehna, cek namanya ayan ngagegehna. Nah, maka apabila lewat sana katanya melemparkan rokok ya. Jadi melemparkan rokok gitu dan sebagainya. Nah, inilah satu kepercayaan yang salah, yang tidak mendasar. Kenapa? Bertentangan dengan ayat tadi bahwa tidak setiap musibah itu terjadi hanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tidak ada yang diistilahkan dengan dijongklokan juri atau sebagainya, tidak ada. Tetapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menjelaskan wa may yahdillah wa man amana billahi yahdi qalbu. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk baginya. Di dalam kehidupan masyarul muslimin ketika tertimpa musibah, siapa sih yang tidak sedih? Siapa sih yang tidak merasakan nyesal dan sebagainya ketika kita mendapatkan takdir yang menyakitkan? Ketika kita ditimpa musibah, tentu semua itu akan bersedih. Kita akan menyesal atas perbuatan-perbuatan itu. Namun bagaimanakah kondisi seperti itu? Jamaah Allah, nangis adalah merupakan fitrah manusia. Nabi pun menangis ketika putranya dan sahabatnya itu meninggal. Kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Kata Nabi, bahwasanya aku menangis adalah karena rahmat Allah. Jadi ada tangis atau cucuran air mata yang merupakan rahmat Allah dan bukan merupakan ratapan. Yang tidak boleh itu meratap, menyesali, bersangka kepada Allah.
kadang-kadang menyalahkan Allah. Ini yang tidak benar. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, menangis, itulah musibah atau itulah air mata yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagi mukmin itu memang harus siap menghadapi dua keadaan. Kadang gembira, kadang susah, kadang menangis, kadang dia dalam keadaan bergembira. Kedua-duanya akan dialami oleh setiap manusia. Ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, maka kita menangis. Ketika kita mendapatkan takdir yang baik, kita bergembira. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, bagi mukmin sungguh menakjubkan kondisi mukmin. Sungguh menakjubkan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan apabila dia mendapatkan karunia Allah, dia bersyukur. Artinya sabar dan syukur itu adalah dua posisi, dua kondisi yang beruntung bagi mukmin. Yang beruntung. Bagaimanakah kita mendapatkan kebaikan, kita keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Kita menggunakan segala apa yang kita peroleh, segala pemberian Allah untuk di jalan Allah. Punya harta didermakan, dizakati, diinfakkan, dipakai untuk menolong orang. Ketika kita mendapatkan kerugian, ketika kita dirugikan dalam perjalanan, atau ketika kita dalam keadaan musibah, kita bersabar, maka sabar itu adalah baik bagi mukmin. Jadi kaum mukminin bahwasanya kedua kondisi bagi mukmin itu adalah sama-sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang sekali di antara kita yang ketika mendapatkan keuntungan, wah saya ini alhamdulillah hari ini mendapat untung yang besar, rezeki nomplok, saya sedang diuji nih. Rasanya tidak ada. Dan belum pernah saya mendengar, saya sedang diuji. Saya diuji kenapa? Wah, saya banyak sekali rezeki, saya banyak sekali harta saya. Tidak pernah rasanya ada mengatakan ketika kondisi yang menguntungkan itu disebut ujian. Tetapi ketika mendapat musibah yang menyedihkan, maka mengatakan saya sedang diuji oleh Allah, saya sedang diuji oleh Allah. Padahal kedua kondisi itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya kuatkan hal ini. Kenapa kita merasakan, saya pun merasakan bagaimana dua kondisi ini dirasakan oleh kita, dirasakan oleh saya. Saya cerita secara pribadi ini Pak Ustadz ya. Tanggal 18 Juni waktu itu saya bersama istri mau menuju masjid ini. Mau ke masjid ini, waktu itu ada kajian UAS ya, Ustadz Abu Somad waktu itu. Saya bersama istri tadinya mau tahajud di sini ya. Sudah rencanakan Bu, kita tahajud sini biar kita dapat tempat yang ini, yang merenah ya, yang tumaninah. Tapi qadarullah bangunnya agak siang sehingga 3:30 masih di rumah, maka saya bersama istri itu sholat tahajud. Kemudian setelah selesai sholat tahajud jam 4, istri bertanya, Bapak mau kemana hari ini? Ya saya Bapak sesuai dengan rencana mau ke Masjid Al-Jabar ke kajian Ustadz Duas Abu Somad ya. Ya ibu mah kumaha bapak we. Nah jadi pada waktu itu saya tuh punya agenda pengajian setiap ahad tuh, yaitu di pengajian di Masjid Al-Manik, tapi memang sudah minta izin kepada jamaah. Qadarullah ma'asyiral muslimin rahimullah, di perjalanan di sore gede bagi ini di bawah jembatan exit tol ya, dari tol ke Semarikon ada jalan yang membumbung tinggi, motor loncat, kemudian saya berdua jatuh, istri terpental sampai kepalanya pecah. Masyaallah muslimin.
Bayangkan bagaimana kondisi jiwa saat itu. Saya yang membawa istri, kemudian jatuh, istri terpental ke jalan dengan kondisi kepala yang pecah. Darah keluar dari setiap lubang, dari telinga, dari hidung, dari mulut. Dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung. Hanya tindakan pertama saja, kemudian tindak lanjutnya operasi kepala di Hasan Sadikin. Tidak sampai 3 minggu istri saya wafat. Betapa sedihnya kami. Kalaulah misalkan kita tidak beriman kepada takdir, bagaimana perasaan saat itu? Bagaimana rasa emosional saat itu, ma'asyiral, seakan-akan sulit untuk menerima. Tapi untungnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami berdua sudah bertahajud bersama istri. Kami berangkat dalam keadaan berwudu, tujuannya adalah masjid ini. Kemudian yang tujuannya adalah kajian ilmu dari Ustadz Abu Somad. Tapi Allah menghendaki lain, ajal tiba di tengah perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Inilah takdir yang harus diterima. Inilah kenyataan yang harus diterima. Sehingga kemudian tanggal 18 Juli istri wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan keterangan-keterangan yang saya kaji, kondisi wafat seperti itulah dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalau saya baca ada beberapa hadis itu derajatnya derajat syahid. Kenapa? Dalam perjalanan suci, sudah tahajud, sudah istighfar kubro, menuju majlis ilmu, jatuh dari kendaraan, maka menurut kriteria itu adalah termasuk wafat syahid. Inilah yang mengobati kepiluan saya, yang mengobati rasa duka mendalam saya. Karena istri sudah dalam keadaan selamat, diselamatkan oleh Allah, husnul khotimah, dan insya Allah wafat sebagai wafat syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayah saya juga luka-luka saat itu, bekas jatuh itu di kaki dan tangan sebagainya, luka-luka. Inilah ma'asyiral muslimin, kenyataan hidup, kenyataan takdir. Tidak ada yang disalahkan lagi kecuali hanya pasrah kepada Allah. Inilah perjalanan hidup kami. Istri meninggal duluan dalam keadaan kecelakaan, tapi insya Allah dalam keadaan syahid. Ma'asyiral muslimin. Inilah kenapa saya menyampaikan ini, untuk kita yakini kembali lagi bahwasanya takdir baik dan takdir buruk itu berlaku bagi setiap mukmin, berlaku bagi orang soleh, berlaku bagi setiap nabi dan sebagainya. Jadi jangan kita mentang-mentang merasa paling banyak ibadahnya, paling banyak sedekahnya, paling rajin ibadah sunatnya, saumnya, saya akan selamat dan tidak akan bencana. Tidak tahu ternyata menimpa juga, masyarakat, menimpa kepada ahli ibadah, menimpa kepada orang yang tujuannya baik, tujuannya mulia, menimpa juga ma'asyiral muslimin. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa saya kembali bahwa kita itu hidup kita adalah berjalan pada garis takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari ceramah singkat ini, dan kita semoga ditakdirkan oleh Allah menjadi takdir orang yang beriman, panjang umur, sehat, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.